Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hasanah dan teman saya Mutia Kairani dan Villa Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas elektronika yaitu penerapan vektor dalam sistem navigasi atau GPS. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi navigasi modern memanfaatkan konsep dasar fisika, khususnya vektor, salah satunya pada Global Positioning System atau GPS. GPS bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik dari satelit untuk menentukan posisi objek secara akurat. Dalam sistem ini, vektor berperan penting dalam mempresentasikan posisi, jarak, arah, dan kecepatan melalui koordinat tiga dimensi serta perhitungan jarak satelit penerima menggunakan metode trilaterasi. Oke, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana konsep vektor digunakan untuk mempresentasikan posisi, jarak, dan arah dalam sistem navigasi GPS. Yang kedua, bagaimana peran vektor dalam proses penentuan posisi menggunakan metode trilaterasi pada GPS. Dan yang ketiga, mengapa pemahaman vektor dalam elektromagnetika penting untuk menjelaskan prinsip kerja sistem navigasi GPS. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama, menjelaskan konsep dasar vektor yang digunakan dalam sistem navigasi GPS. Yang kedua, menganalisis penerapan vektor dalam penentuan posisi dan arah pada sistem GPS. Dan yang ketiga, memahami konsep vektor dalam mata kuliah elektromagnetika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Pertama ada pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki besaran magnitudo dan arah sehingga berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Karena memiliki arah, vektor digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena fisika dan teknik yang melibatkan pergerakan atau pengaruh arah tertentu seperti perpindahan, percepatan, dan gaya. Selanjutnya. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis vektor. Yang pertama, vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki besar 0 dan tidak memiliki arah tertentu. Vektor ini biasanya dilambangkan dengan 0 dengan arah panah di atasnya dan menunjukkan keadaan tidak ada perpindahan atau pengaruh. Kedua, ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki besar satu dan digunakan untuk menunjukkan arah suatu vektor. Dalam sistem koordinasi Cartesius, vektor satuan dinyatakan dengan I, J, dan K. Dan yang ketiga ada vektor posisi, yaitu vektor yang menyatakan kedudukan suatu titik terhadap titik acuan tertentu. Biasanya titik asal. Dalam sistem GPS, posisi pengguna dinyatakan sebagai vektor posisi dalam ruangan 3 dimensi. Keempat ada vektor perpindahan. Vektor perpindahan menyatakan perubahan posisi suatu titik ke titik lain. Vektor ini diperoleh dari selisih dua vektor posisi dan memiliki arah dari posisi awal ke posisi akhir. Kelima ada vektor sejajar atau searah. Dua vektor dinyatakan sejajar apabila memiliki arah yang sama atau berlawanan, meskipun besar vektornya tidak harus sama. Dan vektor berlawanan arah. Vektor berlawanan arah adalah dua vektor yang memiliki besar yang sama tetapi arah yang berlawanan. Dan yang ketujuh ada vektor bebas, vektor terikat, dan vektor geser. Vektor besar adalah vektor yang dapat dipindahkan kemana saja tanpa mengubah maknanya. Dan vektor terkait adalah vektor yang memiliki titik pangkal tetap. Yang terakhir, vektor geser adalah vektor yang dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya tanpa mengubah pengaruh fisiknya. Selanjutnya. Dan yang ketiga ada operasi vektor. Operasi vektor ini diliputi dengan penjumlahan vektor, yaitu menggabungkan dua atau lebih vektor. Pengurangan vektor yaitu selisih antara dua vektor, eh, perkalian titik atau dot produk yang menghasilkan besaran skalar atau berkaitan dengan sudut antar vektor. Dan yang terakhir, perkalian silang atau cross product yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mutia Karyani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi vektor. Nah, kelompok kami menggunakan aplikasi pada sistem navigasi atau GPS. Sistem navigasi atau GPS merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit dan diterima oleh perangkat GPS. Dengan mengukur sinyal tersebut, posisi pengguna dapat ditentukan secara akurat sehingga GPS banyak digunakan dalam berbagai aplikasi navigasi. Kemudian itu ada peran vektor dalam sistem navigasi. Dalam sistem navigasi, konsep vektor sangat penting karena posisi suatu objek dinyatakan sebagai vektor posisi atau R. Perubahan posisi dari satu titik ke titik lainnya dinyatakan sebagai vektor perpindahan atau delta R. Sedangkan laju dan arah gerak objek dinyatakan sebagai vektor kecepatan V. Dengan menggunakan vektor-vektor ini, sistem navigasi dapat menentukan arah dan lintasan pergerakan suatu objek secara tepat.
Kemudian ini ada penerapan vektor pada sistem GPS. Pada sistem GPS, setiap satelit memiliki posisi yang dinyatakan sebagai vektor posisi, begitu juga dengan posisi penerima atau receiver. Jarak antara satelit dan receiver dapat dianggap sebagai besar suatu vektor, sedangkan arah sinyal yang dipancarkan satelit menunjukkan arah vektor tersebut. Dengan menganalisis beberapa vektor jarak dari satelit yang berbeda, sistem GPS dapat menentukan posisi receiver secara akurat. Next. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan dan keterbatasan sistem navigasi. Untuk kelebihan dari sistem navigasi ini diantaranya ada akurasi yang tinggi, kemampuan memberikan informasi secara real-time, serta jangkauan yang bersifat global. Namun, GPS juga memiliki keterbatasan, seperti sinyal yang dapat terhalang oleh gedung tinggi dan terganggu oleh kondisi lingkungan tertentu, sehingga akurasi penentuan posisi dapat menurun. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, konsep vektor merupakan elemen fundamental dalam sistem navigasi GPS untuk merepresentasikan posisi perpindahan arah dan kecepatan objek secara akurat. GPS memanfaatkan gelombang elektromagnetik dari satelit di mana penentuan jarak dan posisi dilakukan melalui analisis waktu tempuh sinyal menggunakan konsep vektor, sehingga menunjukkan keterkaitan erat antara teori vektor dan elektromagnetika dalam sistem navigasi modern. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.